Rekapitulasi menjadi sorotan publik. Sirekap KPU bermasalah. Eskalasinya semakin tinggi. Ada beberapa botol yang dilempar masuk. Tikus mati dilempar. Di sebelah kanan saya adalah massa yang kontra terhadap pemilu. Sementara di sebelah kiri saya barisan massa pendukung pro KPU. Kita menolak pemilu curang. Kami ibu-ibu di sini semua sangat-sangat menginginkan Indonesia aman, damai. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, beragam dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini massa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon. Menanggapi kekisruhan tersebut, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus untuk mempersiapkan gugatan perkara dugaan kecurangan pemilu 2024. Pembentukan tim hukum dijelaskan TPN sebagai bentuk perlawanan atas berbagai aduan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tak hanya itu, rencana untuk menggulirkan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 pun mencuat. Hal itu diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Bahkan, jika DPR tidak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengatakan bahwa 3 partai pengusungnya dari Koalisi Perubahan siap menggunakan hak angket di DPR demi mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. 3 partai tersebut adalah Nasdem, PKB, dan PKS. Ya, gini. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Sementara itu, di depan gedung KPU RI, ratusan massa aksi berunjuk rasa menolak pemilu curang dan kejahatan pemilu. Unjuk rasa tersebut turut dihadiri sejumlah emak-emak yang mengaku datang karena inisiatif pribadi yang didorong rasa kecewa dengan penyelenggaraan pemilu tahun ini. Mereka datang dengan membawa poster berisikan protes terkait pemilu. Di sudut lain, aksi mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Kawal Demokrasi turut menggelar aksi dalam waktu yang bersamaan. Mereka yang datang menyuarakan dukungannya secara penuh terhadap KPU dalam menyelesaikan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Sobat, setelah masa pemungutan suara usai, rekapitulasi menjadi sorotan publik. Apalagi setelah sistem informasi rekapitulasi elektronik KPU, Sirekap KPU, bermasalah. Publik kemudian bertanya-tanya, apa iya sistem yang sudah dibangun sedemikian rupa 5 tahun sekali tidak siap? Lantas kemudian, apa iya ini semua adalah menggenapi dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu 2024. Tentu saja dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif harus dibuktikan.
lepas dari adanya demonstrasi dan tuntutan KPU untuk profesional, malah ini semua akan dibawa ke skala yang lebih besar. Disebutkan akan masuk kepada proses angket. Apa iya angket ini akan menjadi kenyataan? Atau jangan-jangan ini hanya sekedar angan-angan? Saya Abraham Silaban. Kita akan kawal bersama. Untuk menggali informasi lebih tajam, saya Abraham Silaban mengajak pemirsa setia AB+ menemui sejumlah massa aksi di depan kantor KPU. Kita melihat aksi unjuk rasa yang berlangsung selama proses rekapitulasi masih berlangsung. Ini adalah kemerdekaan berpendapat dan kita akan lihat seperti apa suasana di sini. Sobat, Anda bisa lihat aksi unjuk rasa terus digaungkan oleh sejumlah pihak sebagai bentuk protes dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Kita akan cari tahu alasan mereka untuk melakukan protes depan gedung KPU. Termasuk kita juga akan telusuri apakah ada motif di balik penyuaraan ini. Barangkali hal-hal yang bisa kita temukan bersama melalui para pendemo yang terus mengawal proses penghitungan suara hasil pemilu legislatif baik itu pemilu presiden 2024. Saya pun diizinkan menemui perwakilan massa aksi di atas mobil komando. Pak, saya boleh naik? Kita menolak Naik. pemilu curang dan naik, kita menolak. Karena Pak, terima kasih sudah menerima kami di atas ini ya Pak ya. Dengan Bapak siapa? Saya Andi Ismail. Pak Fandi. Iya. Apa yang ingin disampaikan melalui demo di depan KPU? Ya, tentu kita hadir pada siang hari ini mengatasnamakan gerakan masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia, datang dari seluruh elemen masyarakat. Ada yang dari akademisi, ada yang dari aktivis, ada yang dari politisi, ada yang tokoh pemuda, tokoh mahasiswa pelajar, tokoh agama, kemudian dari ormas, ya, dari banyak elemen masyarakat. Kita datang dengan satu suara, tolak pemilu curang dan lawan kejahatan pemilu. Ya, dari mana Anda tahu bahwa pemilunya curang? Karena hasilnya kan belum diumumkan melalui rekapitulasi berjenjang. Ya, saya rasa ini adalah merupakan rahasia umum. Ya, kita rakyat Indonesia bukan tutup mata, bukan tutup telinga. Selama proses pemilu 2024 ini yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir sebelum 14 Februari, kita sudah melihat betapa banyak praktek pemilu curang itu yang dilakukan oleh paslon tertentu. Saya sebut saja namanya, ya. Jadi kita menemukan ada dari tim sukses paslon nomor 2 yang kemudian bagi-bagi uang di masyarakat. Anda ada datanya tidak? Ada, videonya ada dong. Ada videonya. Kemudian kita lihat bagaimana sembako itu dipolitisasi. Dan coba kita lihat baru kali ini ada presiden yang kemudian turun langsung membagi-bagikan sembako pada momentum Pilpres. Ini yang kita sebut sebagai bahagian daripada grand design pemilu curang itu sendiri. Bansos itu kan kebijakan pemerintah yang sudah dirancang jauh-jauh hari dan disepakati anggarannya oleh seluruh fraksi di DPR. Ya, Bagaimana Anda melihat bahwa ini kan memang jaring pengaman atau untuk bantuan kepada masyarakat? oke, kita tidak menolak bansosnya karena itu hak masyarakat. Tapi yang kita kritisi adalah momentum pembagian bansosnya itu sendiri. Dan kemudian harusnya bansos itu diserahkan kepada lembaga kementerian yang terkait. Ada anggapan bahwa apa yang Anda lakukan hari ini
ada muatan politiknya. Oh tidak. Buktinya kami mengatakan bahwa dalam satu tuntutan kita, dalam satu poin tuntutan kita bahwa diskualifikasi paslon pilpres yang ditemukan secara kuat dan meyakinkan melakukan proses kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Nah itu kan bisa disuarakan jauh-jauh hari. Kenapa setelah hasil hitung cepat pemungutan suara keluar, baru kemudian sekarang teriak-teriak? Oh tidak, kita juga dari jauh-jauh hari juga menyampaikan itu. Tapi tentu forumnya tidak sama seperti ini. Dalam banyak diskusi, dalam banyak kesempatan, dalam seminar, dalam podcast kita menyampaikan itu. Nah, Jangan-jangan kemudian Anda ini adalah bagian dari oh tidak, paslon tidak, tertentu misalnya. tidak. Paslon yang dari hasil hitung cepat tidak menguntungkan bagi kubu Anda. Sama sekali tidak, ya, sama sekali tidak. Sekarang ini teman-teman media, coba kita pakai nalar sehat gitu ya. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan bahwa ada upaya untuk memenangkan paslon tertentu? Mahkamah Konstitusi, ya, Mahkamah Konstitusi saja ditabrak, Pak. Padahal hasil putusan MK itu sudah jelas bahwa lolosnya Gibran itu sebagai bentuk pengangkangan terhadap konstitusi. Itu satu. Tapi tetap kemudian melenggang begitu saja. Nah, kita juga curiga bahwa lembaga-lembaga survei bayaran ini sengaja dipasang sejak awal sampai kemudian menerbitkan quick count. Ya. Masa iya seluruh lembaga survei yang mengeluarkan hitung cepat itu dibayar semua secara bersama-sama? Ya kita menduga. Karena kita Apa iya mungkin? makanya perlu kita usut. Gitu ya, kita datang ke sini, makanya kita mendorong supaya DPR MPR RI segera mengeluarkan hak angket, karena kita sudah tidak ada harapan lagi. Sebenarnya kita sudah tidak ada harapan dengan KPU, ya, terbukti sirekapnya bermasalah, gitu ya. Kita sudah nggak ada harapan dengan MK, karena MK ada paman Gibran di sana. Maka harapan kita hari ini adalah para legislator, para wakil rakyat, supaya dengan angket itu kemudian kecurangan pemilu ini bisa diungkap seterang-terangnya. Anda meragukan KPU, kenapa tidak ke Bawaslu? Kalau meragukan Bawaslu, kenapa tidak DKPP? Kalau meragukan MK, kan nanti ada sistem pengawasan yang MK bisa dibentuk lagi andai kata memang ada potensi kecurangan di sana. Inilah sebenarnya yang harus dijawab oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh MK. Kenapa rakyat sekarang sudah mulai kehilangan trust kepada mereka? Kenapa? Karena mereka punya track record demikian, ya kan? MK yang menjadi salah satu anak kandung dari reformasi, gitu ya. KPU yang kita harapkan sebagai wasit yang adil, Bawaslu sebagai pengawas yang benar-benar independen. Tapi sekarang betapa banyak laporan-laporan yang dalam proses tapi tidak di follow up oleh KPU, oleh Bawaslu. KPU sirekapnya bermasalah, kan gitu. Nah, kemudian MK sudah jelas-jelas bahwa aturan ditabrak oleh salah satu paslon, gitu ya. Tapi kemudian tetap melenggang. Lalu di mana trust rakyat? Harapan saya cuma satu. Ini semua berjalan dengan damai. Siap. Kita aksi damai, bro. Aman. Kita aksi damai. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Salam demokrasi. Salam. Seperti yang saya katakan sebelumnya, aksi demonstrasi ini turut dihadiri oleh sejumlah emak-emak. Apa sebenarnya yang ingin mereka suarakan hingga rela berpanas-panasan di jalan? Oke. Di belakang saya, ini kelompok ibu-ibu yang menyuarakan dugaan kecurangan pemilu di depan KPU. Apa alasan mereka untuk berdemonstrasi di depan KPU? Kelompok ibu-ibu kita akan tanyakan ya. Dengan siapa? Dengan Ibu Yulia Anita Sulisda. Ibu Yulia. Ya. Dari mana, Bu? Saya dari Ketua Relawan Kesehatan Independen Indonesia dari Karam Demokrasi. Oke, ini ibu-ibu semua ya? Ya. Apa yang menjadi alasan untuk ibu berdemonstrasi? Pemilu curang yang sistematis dan masif dan mengatasnamakan bansos, lalu semua perangkat desa, semua diatur sistematis dan masif sekali. Dan yang sangat mengecewakan hati, kemarin Sirekap di-stop, bahkan di saat Sirekap di-stop, beberapa daerah di kecamatan pun hitungan suara manual pun di-stop. Maka dari itu
Kami di sini mencari keadilan mengatasnamakan Indonesia dan rakyat bawah. Kami ibu-ibu di sini semua sangat-sangat menginginkan Indonesia aman, damai. Karena di saat ini semua bahan pokok di atas rata-rata. Beras yang biasanya 15.000 sekarang sudah hampir 20.000. Kami makan dari mana? Kami bagaimana menghidupi anak-anak kami? Dan kami menginginkan Indonesia ini aman sejahtera. Ibu nggak percaya dengan proses yang sedang berlangsung? Nunggu Tidak. KPU, Bawaslu yang mengawasi kecurangan, kemudian nantikan urusannya sengketanya di Mahkamah Konstitusi. Tidak percaya. Boleh? Ya ini dari salah satu kelompok ibu-ibu yang juga mau bicara dengan siapa Bu? Saya dengan Ira, saya mewakili teman-teman saya, wanita tangguh, ingin memberikan sesuatu, bicara bahwa saya mewakili wanita Indonesia untuk menjadikan anak cucu kita generasi emas, Pak. Bukan generasi gagal karena moral yang ketidakjujuran. Karena kepemimpinan yang tidak punya karakter itu tidak baik untuk contoh untuk anak-anak dan generasi muda kita. Kita bertanggung jawab untuk anak-anak kita semua, punya integritas mengusung kebenaran. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman di KPU yang sekiranya masih punya integritas dan kejujuran, ayo kita mencari kebenaran untuk bangsa ini demi anak-anak kita Indonesia emas. Ibu juga menyuarakan dugaan kecurangan? Saya dengan teman-teman sudah ada indikasi ke sana dan kita melihat bahwa memang ada kecurangan. Kita merasa bahwa kita kalah menang itu tidak masalah, yang penting jujur, itu aja. Kelihatannya eskalasinya semakin tinggi. Ada beberapa botol yang lempar masuk. Tikus mati dilempar. Di sebelah kanan saya adalah masa yang kontra terhadap pemilu. Sementara di sebelah kiri saya, barisan massa pendukung pro KPU. Baru saja tiba. Rombongan menggunakan mikrolet. Mereka mendukung KPU dalam proses penghitungan suara yang sedang berlangsung. Saya ada di dalam bersama dengan kelompok massa yang di sini. Oke. Ini dari anak-anak mana aja ini? Dari mana, Bang? Dari Jawa, Bang. Dari Jawa. Ini pro pemilu ya? Atau pro KPU? Ini massa dari mana? Pro KPU. Siapa yang bisa bicara di sini? Ayo, satu aja. Oke. Perwakilannya pada naik motor. Nah, kelihatannya belum ada yang bersuara di sini, tapi yang jelas saya ada di dalam Metro Mini bersama dengan kelompok pendukung pro KPU. Kalau ada yang demo kecurangan dan menuntut KPU, di sini adalah yang pro KPU. Ya, kita sudah turun dan melihat. Sebagaimana yang kita sudah lihat bersama, dari Metro Mini, saya kemudian ada di barisan para pendemo yang mendukung KPU. Tadi di Metro Mini kita tidak mendapatkan informasi apapun mengenai tuntutan mereka. Mereka masih irit bicara sebagaimana Anda lihat tadi ya. Tapi yang jelas saya sudah hadir di sini dan melihat spanduk-spanduk yang mereka bawa. Mereka menamakan Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia dan mereka menyuarakan
pro terhadap Komisi Pemilihan Umum. Salah satunya di sini. Pemilu sudah selesai. Mari perkuat solidaritas dan persatuan bangsa. Kemudian di sini terima kasih KPU RI, Bawaslu RI sudah menjaga pemilu 2024 dengan damai. Dan bahkan di sebelah kiri saya juga oratornya juga menyampaikan narasi pro terhadap Komisi Pemilihan Umum yang sedang melaksanakan tugasnya saat ini dalam rekapitulasi berjenjang manual hasil pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden 2024. Dari kampus mana? Mas, dari kampus mana? Gunadharma, Bang. Kawan-kawan mahasiswa datang ke sini dan memberikan dukungan terhadap KPU, apa maksudnya? Ya, kita ngedukung KPU, Bang, terhadap pemilu 2024 ini. Di tengah bahwa ada dugaan kecurangan, di tengah bahwa ada tudingan anggapan bahwa pemilu yang berlangsung tidak adil, bagaimana Anda menilainya? Ya, kita jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak penting, Bang. Gitu. Ya, Jadi pro tetap terhadap KPU. ya pro tetap terhadap KPU dan Bawaslu. Terima kasih ya. Siap. Kita akan mendalami keterangan dari para pendemo, apa yang mereka suarakan terkait dengan pro terhadap Komisi Pemilihan Umum yang posisi mereka berseberangan dengan pihak yang menduga bahwa ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu yang sudah berlangsung dan tahapannya sudah masuk dalam rekapitulasi. Saya bersama dengan seorang mahasiswa yang ikut berdemonstrasi di sini. Dengan siapa namanya, Mas? Lingga Lingga. Nasution, Oke. Mas Lingga ini dari kampus mana? Istibajia. Oke. Mas Lingga saya lihat tadi berorasi dan berdemonstrasi pro terhadap KPU. Apa maksudnya? Jadi kita sebagai mahasiswa melihat bahwa ada gerakan-gerakan yang terstruktur sekali, di mana gerakan ini tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka mengadakan gerakan yang secara struktur dan ingin pemilu ini gagal. Maka kami sebagai mahasiswa ingin pemilu ini selesai, di mana sekarang masih dalam tahapan pemilu. Maka jangan kita sebagai mahasiswa tidak menginginkan adanya pihak-pihak ingin mengintervensi, menginginkan adanya perpecahan dan sebagainya. Kalau ada anggapan bahwa pemilu ini berlangsung secara curang, tidak adil, tidak jujur. Baik, sampai saat ini kan tidak ada bukti konkret yang dibuktikan oleh mereka, dan ketika pun mereka mengatakan bahwa Sirekap bermasalah, dan itu sudah dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh KPU. Artinya bahwa sistem dan segala prosedural yang dilakukan oleh KPU dan KPU ini sudah sesuai dengan mekanismenya, sudah profesional, sudah transparansi. Maka apalagi yang harus tuntut gitu. Oke. Jika ingin karena kekesalan karena melihat quick count pasangan calon presiden yang diusungnya tidak menang atau memenuhi keinginannya, ya itu kan hasil demokrasi gitu. Itu jangan diintervensi gitu. Berarti itulah keinginan rakyat. Nah, kalau kemudian Anda sebutkan tadi bahwa Sirekap betul bermasalah, kemudian kan KPU sudah mengakuinya, disebutnya ini sebagai alat bantu ataupun pendukung. Tapi alat bantu ataupun alat pendukungnya saja bermasalah dan penghitungan manual sempat dihentikan. Anda pasti ikut ini juga beritanya karena Anda seorang mahasiswa. Ini semua membuat publik bertanya-tanya, curiga, ragu terhadap KPU. Kenapa malah Anda mendukung KPU? Jadi justru kita harus ketika kita mendapati masalah seperti yang Mas tadi sampaikan, justru kita harus penuhnya percaya kepada KPU bahwa dalam ada kesalahan sedikit pun mereka mengakuinya. Justru kita harus percaya bahwa mereka ini transparansi gitu. Bukan mengutuk, mempropaganda bahwa KPU curang, KPU melakukan manipulasi dan sebagainya. Toh buktinya mereka sudah klarifikasi gitu. Anda masih yakin sejauh ini KPU masih profesional dalam kerjanya? Saya masih yakin. Nah, jika kita tidak percaya ke KPU, lalu siapa lagi yang akan melaksanakan penghitungan suara itu? Kalau Anda juga ikuti, pasti teman-teman mahasiswa yang di sini juga ikuti bahwa ini akan dibawa ke proses politik, proses angket di DPR. Tanggapan Anda? Ya silakan saja kalau dilaksanakan. Ya rakyat kan menilai, publik kan menilai hal tersebut juga. Bahwa gerakan tersebut apakah memang sesuai dengan yang mereka propaganda selama ini gitu. Pemilunya curang,
Nah, buktinya sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan mana pemilu curangnya gitu. Lalu kan ketika ada kesalahan Sirekap tadi kan KPU sudah mengklarifikasi itu. Lalu ya apalagi yang mau dituntut gitu? Kalau disebut mobilisasi massa, kemudian juga politisasi bansos, Ya. pengarahan kepala desa, intimidasi dan lain sebagainya. Anda sebagai mahasiswa jawabnya seperti apa? Kan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu. Nah, dan Bawaslu tinggal kita menunggu dari hasil jawaban dari Bawaslu gitu. Apakah ditemukan sebuah pelanggaran? Nah, jika Bawaslu tidak dirasa profesional, maka kan ke DKPP kita bisa melaporkan DKPP. Artinya kita harus sesuai dengan prosedurnya juga. Jangan melakukan gerakan-gerakan makar, jangan melakukan gerakan-gerakan propaganda, gerakan-gerakan liar gitu yang merusak pesta demokrasi itu sendiri. Jika pesta demokrasi tidak berjalan dengan sesuai yang kita inginkan, tidak berjalan damai, maka sirkulasi pemerintahan tidak akan terjadi. Oke. Satu saja. Anda sebagai seorang mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di sini, punya komitmen tentu saja bahwa ini semua damai ya. Damai. Terima kasih, Bung Lingga ya, Lingga Nasution ya, sudah berkomitmen kepada kami menyampaikan aspirasinya dalam proses yang baik dan kondusif nanti ya. Terima kasih, Bung. Dan kericuhan pun pecah saat hari menjelang gelap. Masa aksi yang kecewa dengan kinerja KPU melemparkan peluru busuk dan bangkai tikus ke arah gedung KPU diiringi suara orator yang terus menyuarakan tuntutan. Mereka pun meminta perwakilan dari KPU keluar menemui para demonstran. Kelihatannya eskalasinya semakin tinggi. Ada beberapa botol yang dilempar, termasuk tikus mati dilempar. Banyak Bapak Polisi atas pengertiannya Ibu Polisi. Sebagai bentuk protes di depan KPU. Bila tadi ada insiden Dan telur busuk juga dilempar ke depan KPU. hidup rakyat Indonesia. Anda bisa lihat. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya yang menyampaikan orasi politik. Aksi bakar-bakaran sudah mulai dimulai. Sini, Pak. Bakar ban sebagai bentuk protes di depan gedung KPU. Kita lihat dibersihkan. Bisa lihat, kami berada di barikade yang mana ya, bakar ban dilakukan oleh para pendemo ya. Kita akan kawal sama-sama. Pak Kapolres, sejauh ini masih kondusif, Pak? Sejak siang tadi masih kondusif, dan kedua masa aksi saat ini sudah kami lakukan penyekatan, baik terhadap masa yang pro maupun masa yang kontra. Ya. Dan tadi sempat terjadi pelemparan telur, botol aqua, dan juga bangkai tikus. Dan sudah kami himbau dan mereka masa juga mematuhi. Dan aksi dilanjutkan kembali dengan orasi dari para. Praktiknya berapa personil yang diturunkan, Pak? 957 personil disiagakan di KPU, termasuk juga objek vital terkait dengan pemilu ya, di Bawaslu juga kami siapkan. Oke, rekayasa sendiri Pak untuk memastikan bahwa pengguna jalan bisa tidak terganggu? Sejak pagi tadi memang ruas jalan di depan KPU, Imam Bonjol ini sudah lakukan rekayasa lalu lintas sehingga tidak bisa dilalui. Namun nanti setelah aksi, segera nanti kita buka, untuk kawasan sekitar KPU juga sudah diatur oleh jajaran lalu lintas. Terima kasih Pak Kapolres.
Ya, kita nggak mau mengganggu polisi yang bertugas. Tapi yang jelas kita bersama-sama untuk mengawal bagaimana proses demonstrasi yang semakin sore kelihatannya eskalasi semakin tinggi di sini. Kita tadi sudah mewawancarai dan mendengarkan komitmen dari setiap demonstran untuk tetap menjaga kondusivitas di depan KPU. Sekarang siapa yang nggak takut sama Pak Jokowi? Ya, dia perilakunya sekarang kan melebihi seorang presiden. Sirat saya menangkap, apa Anda maksudkan bahwa penyelenggara pemilu juga takut kepada Pak Jokowi? Oh ya, jelas sekali dong. Untuk membahas pro kontra hak angket, kami pun sempat berdialog dengan Deddy Sitorus, seorang politisi dari PDIP, yang mana dalam hal ini PDIP menyetujui usulan hak angket, dan juga Syarif Hasan, politisi Partai Demokrat yang menolak usulan hak angket. Bung Deddy, jadi serius nih untuk menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu? Ya, saya kira kalau sejauh ini masih wacana ya. Tapi kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan. Dan menurut saya tidak ada yang harus dikhawatirkan karena hak angket itu kan memang hak DPR dan disertai dengan syarat-syarat ya atau katakanlah fundamental untuk menjalankan hak DPR itu. Nah, karena ini berkaitan dengan pemilu, tentu ini berguna tidak saja bagi bagi masyarakat luas, tapi tentu bagi penyelenggara pemilu, bagi mereka yang kemudian katakanlah penguasa pada hari ini, itu kan juga kesempatan untuk supaya persoalan ini clear gitu ya. Jadi saya kira tidak usah terlalu dikhawatirkan. Bung Deddy, angket itu bukan ya. Apakah sudah menginisiasi percakapan dengan fraksi lain? Ya, saya kira itu nanti DPP yang bisa menjawab. Saya kira kalau saya pribadi ditanya, wah saya senang sekali kalau dilakukan hak angket. Karena dengan begitu spekulasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, itu kan bisa dibuat terang benderang gitu. Dan DPR juga terlihat melakukan fungsinya dengan benar dan baik gitu. Kalau ya, narasinya kan dugaan kecurangan, kenapa tidak muaranya ke Bawaslu saja atau kemudian persengketaan di Mahkamah Konstitusi atau paling tidak menunggu waktunya ketika KPU mengumumkan hasil rekapitulasi berjenjang? Ini kan bukan cuma persoalan pada saat hari H ya atau pada saat masa kampanye. Kita bicara pemilu ini kan dari hulu sampai hilir. Dimulai dari persoalan di Mahkamah Konstitusi, bagaimana terjadi pembegalan di sana, itu kan secara politik harus diperbincangkan gitu ya. Tidak hanya sekedar terkait dengan hukum. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa sebelum pemungutan suara dimulai, Bung Deddy? Soal kapan itu saya kira kapanpun waktunya ya itulah saatnya. Itu proses mekanisme politik yang harus kita jalani hari-hari ini. Ini bukan hanya persoalan pemilu pada saat masa kampanye hingga pencoblosan dan penghitungan suara. Tapi dari hulu sampai hilir, kita tahu begitu keputusan MK terjadi, kita lihat secara masif bagaimana instrumen kekuasaan bekerja mempengaruhi, memfasilitasi ya pihak-pihak tertentu, katakanlah pasangan calon tertentu, dan itu faktanya sudah gamblang terang benderang tersebar di media massa yang katakanlah seperti media massa yang cukup kredibel gitu ya, juga di media sosial gitu. Dan itu semua kan harus dibicarakan, harus diklarifikasi. Jadi jangan dianggap seperti kata Pak Jokowi tadi, ini silakan ke MK, ke Bawaslu. Sekarang siapa yang nggak takut sama Pak Jokowi? Ya, dia perilakunya sekarang kan melebihi seorang presiden. Karena belum pernah kita alami misalnya, ya bagaimana aparat kepolisian memanggil semua kepala-kepala desa, minta pertanggungjawaban keuangan anggaran dana desa, itu kan belum pernah terjadi. Secara tersirat saya menangkap, apa Anda maksudkan bahwa penyelenggara pemilu juga takut kepada Pak Jokowi? Oh ya, jelas sekali dong, sangat jelas itu. Misalnya bagaimana KPU menerima pendaftaran Gibran yang sekarang masih dipersoalkan, ya mendaftarkan itu tanpa mengubah PKPU. Hanya dengan surat pemberitahuan, itu sendiri sudah menjadi satu persoalan yang sangat mendasar gitu ya. Itu saya kira sangat terang benderang gitu. Jadi mari kita lihat hak angket ini adalah upaya memperbaiki demokrasi. Upaya memperbaiki perilaku kekuasaan, bukan hasil pemilu.
Jadi kalau cuma hasil pemilu benar yang dikatakan Pak Jokowi, ya udah lu ngadu aja lu ke MK, ke apa namanya, ke Bawaslu, ngadu ke Gakumdu atau kemanapun itulah. Kita ini geser bukan ke Pak persoalan Syarif ya. mau menang kalah. Ini persoalan demokrasi hari ini sudah dirusak secara luar biasa, kira-kira seperti itu. Kita geser ke Pak Syarif. Pak Syarif, Anda menilai angket ini beralasan tidak? Terlebih kemudian disebutkan bahwa ada ketakutan kepada Pak Jokowi dari penyelenggara pemilu. Ya, dalam sistem pemerintahan itu memang salah satu fungsi daripada DPR itu ada check and balance. Dan di dalam melaksanakan check and balance itu, salah satu instrumen dari DPR itu adalah tentang hak angket atau hak interpelasi. Dan itu memang secara jelas sekali di sistem legislasi, sistem undang-undang MD3, dan itu jelas ditegaskan bahwa kedua instrumen alat check and balance itu merupakan hak DPR. Apapun persoalannya sepanjang itu sesuai dengan perundang-undangan. Nah, tentunya di dalam menyikapi bagaimana mempergunakan kedua instrumen itu, tadi sudah disampaikan oleh Mas Abraham bahwa ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Harus ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Sudah disampaikan. Apakah kemudian posisi Partai Demokrat sudah ancang-ancang kemudian untuk menolak itu? Begini, kami melihat bahwa apakah persyaratan itu dipenuhi atau tidak, dan tentunya setelah itu adalah bagaimana kebijakan politik kami terhadap pemerintah sekarang. Nah, seperti diketahui tentunya pada akhirnya kalau inisiatif hak interpelasi atau angket itu sudah dipenuhi dan dibawa ke paripurna untuk diambil suatu keputusan, apakah diterima atau tidak, maksud saya apakah dilanjutkan atau tidak, tentu itu adalah kebijakan politik dari para fraksi-fraksi yang ada yang hadir kalau di disebutkan paripurna. tadi bahwa kami Partai Demokrat tentunya dalam hal ini sudah mengatakan tegas bahwa kami menolak ya hak interpelasi ataupun hak angket apabila menyangkut tentang hasil pemilu. Karena apa? Karena undang-undang pemilu itu sudah mengatur semuanya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang dipersengketakan itu harus diselesaikan lewat MK atau Bawaslu dan sebagainya. Sudah jelas diatur. Nah, persoalannya kalau itu ditempuh, saya pikir itu juga merupakan hak demokrasi dari setiap peserta pemilu. Jadi bagi Partai Demokrat, apabila ini semua dilakukan dengan baik, sesuai dengan prosedur, nggak ada masalah bagi Partai Demokrat. Tapi akan ditolak oleh Partai Demokrat ya? Lagi-lagi kebijakan politik kami di paripurna bahwa kami menilai bahwa apa yang selesaikan pada tempatnya, selesaikan pada Bawaslu. Dijalankan itu harus disesuaikan, harus dipersengketakan, biarkan Mahkamah Konstitusi, gitu ya? Ya, dia harus diselesaikan dengan perundang-undangan lebih dahulu, baru dibawa ke masalah angket dan interpelasi. Maka PDIP diharapkan jadi leadernya, jadi leading ya di dalam pengajuan hak angket ini, karena dia kursi terbanyak, dan kalau koalisi 03 itu ikut, maka kan jumlah kursi di DPR jadi 314. Soal ujungnya bisa loh impeachment kalau seandainya memang ditemukan sebuah pelanggaran konstitusional yang kemudian memenuhi article of impeachment. Selain dari perwakilan dua fraksi yang berbeda pandangan mengenai hak angket, tim pemenangan paslon Capres 01 dan 02 juga turut membahas adanya usulan hak angket tentang dugaan kecurangan pemilu. Kesannya akan solid bersama-sama untuk mengajukan angket. Artinya ini tinggal tunggu tanggal mainnya saja, Bang Refli. Iya, yang saya tahu juga dari Capres Anies ya, bahwa ketika partai ini solid dan kalau PDIP itu gabung, maka PDIP diharapkan jadi leadernya, jadi leading ya di dalam pengajuan hak angket ini, karena dia kursi terbanyak, dan kalau koalisi 03 itu ikut, maka kan jumlah kursi di DPR jadi 314.
berbanding 261. Jadi kalau kata Erlangga Hartarto tadi makin sedikit partai di luar pemerintah, ya kalau konteksnya yang masuk kabinet hari ini. Satu-satunya partai di luar kabinet kan cuma PKS, tetapi dalam konteks hak angket beda lagi. Hak angket ini kan dikaitkan dengan governance pemilu. Nah, kalau soal governance pemilu, saya kira aliansi dan koalisinya berbeda begitu. Bahkan bisa dikatakan aliansi dan koalisi yang pro hak angket itu akan lebih mayoritas dengan 314 suara di atas kertas. Bung Refli, apakah Anda menilai bahwa angket ini akan bisa direalisasikan secara nyata atau hanya berakhir wacana? Saya berharap ya, karena bukan politisinya kan, saya berharap ini bisa direalisasikan. Karena kan persoalannya kan sudah nyata, persoalan yang barangkali dipersoalkan oleh paslon 01 dan paslon 03. Dan mereka punya kepentingan yang sama untuk menggulirkan hak angket agar kecurangan yang bersifat TSM ini bisa diurai dengan tanggung jawab tentu kekuasaan eksekutif ya. Jadi ada division of labor antara Bawaslu, kemudian MK dan tentu DPR secara politik. Bung Refli, kira-kira yang akan diselidiki dalam angket itu siapa? Ya, kalau kita di atas kertas kan yang menjadi objek angket itu adalah tindakan pemerintah, tindakan eksekutif, atau pelaksanaan undang-undang. Nah, jadi pelaksanaan undang-undang itu pelaksanaan undang-undang pemilu. Jadi ada yang menyangkut objek yang jelas, lembaga, ada yang tidak langsung lembaga, tetapi pelaksanaan sebuah undang-undang. Karena itu nanti bergantung kepada DPR, kepada partai-partai politik melalui fraksi di DPR untuk merumuskan apa yang mau diangket. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam hal menyalurkan bansos sebelum pemilu, atau misalnya keterlibatan aparat ya di dalam proses pemenangan, atau misalnya bahkan angket terhadap dugaan bahwa Presiden Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang, bisa begitu. Jadi tidak semua hal itu bisa dibawa ke KPU dan Bawaslu. Coba bayangkan, atau ke MK. Kalau misalnya objeknya adalah Presiden Jokowi, wah itu levelnya terlalu... Itu melampaui wewenang Bawaslu, DKPP dan lain sebagainya, itu yang Anda maksudkan? Ya, hanya bisa itu levelnya level politik tertinggi. Jadi check and balances antara kekuasaan eksekutif tertinggi dengan kekuasaan pengawasan tertinggi dalam hal ini DPR. Soal nanti ujungnya bisa loh impeachment kalau seandainya memang ditemukan sebuah pelanggaran konstitusional yang kemudian memenuhi article of impeachment. Karena kalau saya mengatakan cawe-cawe presiden dalam proses berpemilu itu mencederai demokrasi. Di Amerika Serikat cuma masang sadap di kantor lawan saja itu kena objek impeachment. Apalagi kalau seandainya Presiden Jokowi mengorkestrasi pemenangan paslon tertentu. Ini dugaan misalnya. Wah, itu lebih lagi justified untuk dilakukan angket. Karena angket bisa masuk kepada impeachment atau masuk kepada rekomendasi sekedar penegakan hukum di dalam saya ke Bung Viva Yoga. Apa tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Bung Refli bahwa ini semua beyond Bawaslu, beyond DKPP, termasuk Mahkamah Konstitusi? Ya, silakan saja untuk mengajukan hak angket ke DPR. Kami juga belum mengetahui materi hak angketnya itu apa kira-kira. Apakah dari sisi penyelenggara undang-undang pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, atau ada objek lain yang menjadi perencanaan untuk pengajuan hak angket. Tadi kan sudah di-mention sedikit Bung Viva mengenai bansos salah satunya misalnya yang dianggap kemudian ini dipolitisir untuk kemenangan paslon tertentu. Bansos itu kan berdasarkan kepada APBN, Undang-Undang APBN yang telah disetujui oleh pemerintah dengan DPR, baik partai yang ada pemerintah maupun yang di luar pemerintah yang sudah terjadwal. Silakan saja, makanya untuk hak angket itu materinya kami tidak tahu dan ini kan baru perencanaan, dan sekali lagi belum ada satu partai politik pun yang secara resmi mengajukan hak angket. Apalagi tadi dikatakan dari 3 sekjen tim Amin itu menunggu keputusan dari PDI Perjuangan, dan sementara ini
belum ada keputusan. Jadi ini kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Kira-kira apa sih makna menunggu keputusan dari PDI Perjuangan kalau memang sikap kan harusnya disampaikan saja secara terbuka. Kenapa harus tunggu-menunggu dalam hal ini? Kita tahu bahwa kalau PDIP dan P3 bergabung itu jumlah kursi yang dikuasai jadi 314 dan itu adalah mayoritas. Kalau PDIP tidak ikut, maka minoritas. Jadi pengajuan hak angket oleh 25 orang dan tidak dan harus lebih dari satu fraksi itu bisa kandas. Iya, mohon maaf ya Bung Refli, itu kan kalkulasi ya, secara kalkulasi. Tapi kalau disebutkan ini kan kebutuhan. Dalam benak saya artinya urgensi. Karena kalau melihat bahwa ada tata kelola kepemiluan yang bermasalah di sana, sehingga segala sesuatu yang urgent harusnya langsung disampaikan saja secara terbuka tanpa tunggu-menunggu lagi. Kalau mengatakan bahwa hak angket tetapi dengan kekuatan minoritas, nanti malah cuma omong-omong doang. Oke. Dimajukan ke DPR. Iya memang